Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam Roma 5 ayat 5 berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, harapan bukan istilah yang asing lagi bagi kita pastinya. Kita orang percaya telah diberikan oleh Tuhan suatu harapan. Harapan akan apa? Harapan akan hari-hari esok dan harapan setelah hidup dari dunia ini ada kehidupan kekal yang akan kita warisi. Berbicara tentang pengharapan, saudaraku yang terkasih, tentu diperhadapkan dengan kekecewaan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Maka di sanalah harus lebih kita ingat bahwa kita punya harapan. Ingat, Martin Luther King berkata demikian. Kekecewaan itu terbatas. Pergumulan itu terbatas adanya. Tetapi yang namanya harapan tidak ada batasnya. Maka peganglah terus harapanmu, karena itu akan membawamu pada kemenangan dan kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman hari ini melalui seruan dari Rasul Paulus mengajak kita supaya teguh dalam pengharapan, karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan. Keyakinan teguh akan hal ini, menjalani hari demi hari. Biarlah kita terus ingat, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku yang terkasih? Karena pengharapan adalah hal yang luar biasa. Harapan adalah kata yang luar biasa. Maka jangan pernah hapuskan dari kehidupan kita. Jangan pernah hilangkan dari kehidupan kita yang luar biasa itu, yaitu pengharapan. Esok demi esok dan hari demi hari kita akan semakin semangat ketika kita memiliki harapan yang luar biasa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, harapanlah yang membuat kita bisa bertahan sekarang di dalam Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan lemah dan akan mati pelan-pelan. Tapi karena kita memiliki harapan akan hari esok di dalam Tuhan, maka kita bisa bertahan hingga seperti hari ini. Dan harapanlah yang mampu membuat kita percaya diri. Kalau bukan kita berpikir dalam hati kita bahwa semuanya akan semakin baik dan tidak semuanya sempurna adanya, hanya Tuhanlah yang menyempurnakan. Kalau bukan itu yang berbisik dalam hati kita dan kita hidupi, maka kepercayaan diri kita akan kurang. Kemudian juga dengan harapan, maka kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang sering mengurung kehidupan kita. Apalagi pandemi COVID ini. Kalau kita nggak punya harapan, ya memang akan tergilas dan tidak ada semangat. Tapi puji Tuhan, kita masih punya harapan itu. Teruslah berharap sampai selama-lamanya, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus sanggup
untuk memulihkan semuanya, maka teruslah berharap kepada Dia. Kasih Allah, itulah dasar kita untuk berharap. Kasih-Nya apa? Bukan hanya sejauh makanan dan minuman dan terhindar dari penyakit, tapi kasih Allah di dalam anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian setelah kita diselamatkan dari dosa, Dia mempersiapkan tempat bagi kita di kerajaan sorga. Dan Allah juga mengutus Roh Kudus untuk menuntun kita, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sekarang. Maka saudaraku yang terkasih, lengkap dan sungguh lengkap kasih Tuhan, sumber pengharapan kita. Tetaplah semangat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau beri kami kekuatan melalui firman-Mu. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami harus tetap bertahan dan setia dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit, agar tetap berharap dalam nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang dirundung persoalan dan permasalahan, agar tetap berharap dalam nama Tuhan. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka, agar tetap ingat berharap dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Beri kekuatan kepada kami semua dan seluruh jemaat-Mu dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Limpahkan rejeki, berikan kesehatan, dan biarlah terus kami bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.